Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, ini adalah fakta, bukan fiksi. Ini adalah benar adanya. Profesor Dr. Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kali mencatatkan namanya dalam sejarah perjalanan Sulawesi Selatan sebagai gubernur yang pertama terpaksa diberhentikan dalam masa jabatannya sebelum berakhir gitu ya. Karena yang bersangkutan dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam kasus suap dan korupsi. Teman-teman sekalian, gubernur-gubernur sebelumnya juga banyak diterpa isu yang sama. Tapi faktanya bahwa yang bersangkutan clear sampai berakhir masa jabatannya. Bahkan sampai hari ini yang bersangkutan tentu selamat karena tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Bukan berarti bahwa seperti yang banyak cerita di pinggir-pinggir jalan yang menyatakan bahwa hanya karena Profesor Andalam adalah orang yang celaka atau orang yang sial. Bukan di situ walau-walam gitu ya. Karena bagaimanapun juga realnya bahwa yang bersangkutan sekarang ini fine-fine saja, baik-baik saja, dan mereka berakhir dalam masa jabatannya secara baik. Bahkan ada yang kemudian beberapa posisi gubernur-gubernur sebelumnya itu kemudian mendapatkan posisi yang penting dan strategis di tingkat nasional, baik itu pada posisi partai politik termasuk dalam pemerintah. Teman-teman sekalian, Nurdin Abdullah sebenarnya adalah ditangkap oleh KPK pada Jumat malam tanggal 22 Februari. Pada saat itu adalah masuk dalam OTT bersama rekannya gitu ya, dua orang yang lain, yaitu adalah sekretaris PURT, termasuk juga adalah satu orang pengusaha, yaitu dan kita kenal selama ini adalah panggilan familiarnya, yaitu Anggun gitu ya, Anggun Sucipto, yaitu pengusaha lokal, pengusaha Bulukumba gitu, sekampung saya gitu. Saya juga orang Bulukumba, tapi saya tidak kenal siapa Anggun sebenarnya gitu ya. Teman-teman sekalian, mereka ini kemudian dalam proses OTT oleh KPK itu kemudian di tengah yang bersangkutan terlibat dalam proses hukum jahat, mengatur untuk melakukan bagaimana proses memenangkan tender atau pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan yang tidak hanya terjadi dalam satu kali tapi terjadi dalam beberapa kali, yang kemudian akhirnya fakta persidangan Majelis Hakim Tipikor, Pengadilan Tipikor di Makassar kemudian menjatuhkan vonis kepada Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Nurdin Abdullah gitu ya, yang dipanggil sebagai, yang selama ini banyak disematkan dalam dirinya sebagai Prof. Andalan, itu divonis selama 5 tahun penjara dan subsidiar 4 bulan atau denda 500 juta. Bukan hanya itu, Nurdin Abdullah kemudian dikenakan hukuman tambahan, yaitu adalah pencabutan hak politik, hak untuk dipilih selama 3 tahun setelah menjalani hukumannya. Jadi setelah menjalani 5 tahun, maka 3 tahun ke depannya adalah yang bersangkutan hak politiknya untuk dipilih itu kemudian dicabut gitu. Bukan hanya itu, jadi ada 3 putusan gitu ya. Pertama adalah yaitu adalah penjara 5 tahun, subsidiar 4 bulan, lalu kemudian hak politiknya untuk dipilih itu kemudian dicabut selama 3 tahun, untuk 3 tahun gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang bersangkutan juga dikenakan untuk kewajiban membayar atau mengembalikan kerugian negara yang ditaksir pada saat itu adalah mencapai 2,1 miliar lebih, dan termasuk dalamnya adalah 350.000 dolar Singapura. Ini adalah putusan majelis hakim.
Tipikor di Pengadilan Tipikor Makassar pada beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Itu yang terjadi. Teman-teman sekalian, majelis hakim sebenarnya pada saat itu sesuai dengan hukum beracara, maka yang bersangkutan masih diberikan sebenarnya batas toleransi, yaitu benar-benar diberikan batas toleransi untuk mikir-mikir apakah yang bersangkutan terdakwa pada saat itu akan melakukan perlawanan atau setidak-tidaknya dalam bahasa hukumnya adalah mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Hanya saja kemudian dalam perjalanannya ternyata Profesor Dr. Nurdin Abdullah akhirnya kemudian menyatakan menerima putusan tersebut, tidak melakukan banding, gitu ya. Jadi menerima semua putusan tersebut, dan itu artinya kemudian Profesor Dr. Nurdin Abdullah sekarang ini sudah dieksekusi, masuk ke lapas Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Mereka di sana bergabung dengan beberapa para terpidana kasus korupsi. Teman-teman sekalian, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan sebenarnya termasuk di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Profesor Dr. Nurdin Abdullah setelah ingkrah menerima putusannya, maka yang bersangkutan yang sebelumnya pada saat terdakwa dinyatakan sebagai posisinya adalah sebagai gubernur non aktif, maka ketika yang bersangkutan ingkrah, putusannya ingkrah, maka secara hukum yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau diberhentikan. Dan berdasarkan informasi di Kementerian Dalam Negeri, surat pemberhentian Profesor Dr. Nurdin Abdullah sebagai gubernur secara tetap, pemberhentian secara tetap itu sedang dalam proses untuk kemudian diajukan ke presiden, gitu ya. Teman-teman sekalian, berdasarkan mekanisme perundang-undangan, maka kemudian Profesor Dr. Nurdin Abdullah akan digantikan oleh wakilnya, yaitu adalah Andi Sudirman Sulaiman, yang selama ini menjabat sebagai pelaksana gubernur selama Pak Gubernur sebagai nonaktif. Tapi begitu ingkrah, maka mekanismenya adalah secara otomatis yang bersangkutan nanti dilantik untuk menjadi gubernur, kalau tidak celaka juga, gitu ya. Kita berharap bahwa sekali lagi semoga ini adalah yang terakhir kali. Tentu kita tidak bahagia dan tidak ada orang yang menginginkan bahwa setiap pejabat itu selalu terseret dalam kasus korupsi. Abraham Samad sebenarnya mantan ketua KPK pernah membuat pernyataan selentingan sebenarnya menyebut bahwa hukum itu ibaratnya sangat tipis, ibaratnya adalah daun bawang, kulit bawang, gitu ya, sangat tipis sekali. Itulah sebabnya maka selalu memberikan warning kepada siapa saja, kepada para pejabat publik, termasuk presiden sekalipun, termasuk gubernur, termasuk kepala daerah, kabupaten, kota, bupati, gitu ya, untuk kemudian lebih berhati-hati dalam bekerja. Karena bagaimanapun juga mereka bukan persoalan sebenarnya adalah banyak godaan, tapi dalam posisinya memang adalah banyak intrik, banyak berkepentingan. Sehingga yang sangat menentukan dalam posisi adalah integritas, gitu ya. Itu sebenarnya yang sampai kemudian memang selalu diwanti-wanti. Teman-teman sekalian, Nurdin Abdullah sendiri sebenarnya dilantik sebagai gubernur, yaitu adalah pada tanggal 3 September 2018 bersama dengan wakilnya adalah Andi Sudirman Sulaiman, yang pada saat itu adalah pada pilkada Juni 2018, pilkada serentak, gitu ya. Profesor Nurdin Abdullah atau yang biasa disematkan pada saat itu paket Prop Andalan, gitu ya. Prop Andalan pada saat itu yang kalau tidak salah nomornya pada saat itu adalah nomor 3, gitu ya. Itu kemudian berhasil mengalahkan rivalitasnya. Jadi Prop Andalan mendapatkan suara pada saat itu adalah 1.862.308 suara, gitu ya, untuk pilkada di Sulawesi Selatan, untuk perebutan gubernur, mengalahkan rivalnya yang nomor urut 1 adalah Haji Andi Nurdin Halid, gitu ya, bersama paketnya pada saat itu adalah Abdul Aziz Kahar Musakkar dengan mendapatkan perolehan suara sampai pada 1.162.752 suara. Lalu urutan berikutnya adalah urutan ketiga, yaitu adalah paket Ihsan Yassin Limpo almarhum sekarang, gitu ya, berpaket dengan Caka, gitu ya. Itu adalah Musakkar, itu adalah adik kandung dari Aziz Kahar Musakkar, yang kemudian mendapatkan perolehan suara sampai 803.350 suara.
Dan urutan terakhir, urutan keempat adalah paket Agus Hadi Pendukman, mantan wakil gubernur yang pernah berpaket dengan Pak Sarul Yassin Limpo gitu ya. Agus Hadi Pendukman yang berpaket dengan Pak Anditin Ribali. Pak Anditin Ribali dan sebelumnya adalah sempat berkeliling berkampanye untuk paket dengan Pak Prof. Nurdin Abdullah. Bahkan kemudian banyak yang pada saat itu seolah-olah sudah menyatakan adalah paket yang memang sudah susah dipisahkan karena kemana-mana sudah saling berkampanye. Tapi faktanya kemudian pada detik-detik terakhir yang bersangkutan akhirnya cerai. Walau Nurdin Abdullah kemudian maju berpaket dengan Andi Sudirman dan terpilih sebagai pemenang pertama yang akhirnya dilantik sebagai gubernur. Nurdin Abdullah mendapat sokongan atau dukungan yaitu adalah dari Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Partai Amanat Nasional. Bagi PKS dan PDIP ini adalah pertama kali di Sulawesi Selatan berhasil mengusung kandidat untuk kemudian meraih kursi tertinggi, posisi tertinggi itu sebagai gubernur. Bahkan dalam posisi legislatif saja selama ini sebenarnya adalah PDIP tersiap-siap dalam setiap pemilu dan pilkada. Tapi kali ini kemudian berhasil mendapatkan posisi puncak, yaitu adalah mendudukan sebagai gubernur. Berbeda dengan Partai Amanat Nasional, memiliki tradisi yang selalu memenangkan karena pada saat itu pertama kali pernah mengusungnya itu adalah Sarul Yassin Limpo sebagai kandidat gubernur dan berhasil terpilih 2 periode. Teman-teman sekalian, kemenangan Profesor Dr. Nurdin Abdullah sebenarnya adalah sempat disambut gegap gempita oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Hampir seluruh masyarakat untuk kemudian mengucapkan rasa syukur dan bangga karena yang terpilih adalah seorang profesor yang selama ini selalu diberi gelar, disematkan pada dirinya sebagai profesor andalan. Bahkan dalam perjalanannya, rivalitas mereka pun sebenarnya itu kemudian banyak mensupport. Profesor Dr. Nurdin Abdullah diyakini bisa membawa Sulawesi Selatan untuk jauh lebih maju, bukan hanya karena title akademiknya sebagai profesor. Dan Sulsel bukan pertama kali dipimpin seorang profesor. Sebelumnya ada Profesor Dr. Ahmad Amiruddin, mantan rektor UNHAS, dan pada saat itu kemudian Sulsel sang heroik. Tapi Profesor Dr. Nurdin Abdullah juga adalah diyakini bisa membawa Sulsel karena rekam jejaknya memimpin Kabupaten Bantaeng selama 2 periode dan sukses kemudian membawa sebuah daerah yang hampir tidak pernah dengar sebutannya di tingkat nasional apalagi tingkat internasional gitu ya, sebuah daerah yang sangat kecil, tidak terbelakang tapi tidak terlalu sukses lah pada saat itu di bagian selatan Sulawesi Selatan. Tapi di tangan Profesor Dr. Nurdin Abdullah, Kabupaten Bantaeng gitu ya, kemudian menjadi sebuah gegap gempita. Hampir semua orang untuk kemudian banyak bercerita kesuksesan Kabupaten Bantaeng sebagai sentra perekonomian di Sulawesi Selatan. Daerahnya sangat kecil, tapi dia mampu bangkit lalu kemudian menjadi percontohan. Disitulah campur tangan Nurdin Abdullah. Sampai kemudian Nurdin Abdullah banyak mendapat penghargaan. Dalam perjalanannya Nurdin Abdullah bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari Buntomo Anti Corruption Watch gitu ya. Itu pernah mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat spektakuler, yang sangat berwibawa karena tidak semua orang bisa mendapatkan. Ini melalui verifikasi yang sangat ketat sekali dan Nurdin Abdullah berhasil mendapatkan penghargaan itu. Selain dari Buntomo juga mendapatkan penghargaan dari beberapa, baik dari Presiden termasuk dari beberapa lembaga kementerian dan masyarakat civil society. Itulah sebabnya kemudian Nurdin Abdullah banyak penuh harap untuk kemudian bisa membawa Sulsel lebih maju. Walau hanya saja kemudian berjalan 1 tahun lebih perjalanan memimpin Sulawesi Selatan, kemudian kerikil-kerikil itu mulai muncul. Dan banyak orang yang kemudian melihat bahwa Nurdin Abdullah mulai agak terpengaruh atau meskipun belum terpleset pada saat itu. Masuk perjalanan untuk memasuki tahun kedua memimpin Sulawesi Selatan sampai kemudian akhirnya DPRD Sulsel memutuskan untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur Nurdin Abdullah karena mereka melihat bahwa ada banyak kebijakan yang dikeluarkan seorang gubernur itu bertentangan dengan perundangan. Bahkan pada sisi lain yang bersangkutan tidak mempraktekkan asas-asas atau prinsip-prinsip efisiensi anggaran. Sampai kemudian akhirnya diajukan angket. Dan putusan angket pada saat itu sangat kuat sekali. Berdasarkan paripurna menyatakan yang bersangkutan itu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran perundangan.
paling sederhananya adalah terbongkar pada saat angket adalah termasuk praktek bagaimana dugaan bagi-bagi proyek. Hanya meskipun pada saat itu masih sempat dibantah. Ada beberapa kalangan yang kemudian berharap bahwa hasil angket ini setidak-tidaknya, kalaupun tidak dieksekusi oleh pemerintah pusat, setidak-tidaknya harusnya menjadi warning untuk mengingatkan Profesor Nurdin Abdullah untuk bekerja lebih berhati-hati ke depannya. Hanya saja kemudian ternyata tidak seperti diharapkan. Hanya beberapa bulan kemudian, belum cukup setahun setelah pasca angket, untuk kemudian tiba-tiba Nurdin Abdullah di OTT. Celakanya, yang bersangkutan di OTT bersama dengan Sekretaris PRT, termasuk dengan Anggun Sucipto, seorang pengusaha yang pada saat angket juga banyak disebut-sebut namanya terlibat dalam pengaturan untuk pemenangan proyek di Sulawesi Selatan. Walau kita tidak membahas lagi berkaitan soal keputusan itu. Yang pasti adalah sekarang ini Sulsel harus menatap ke depan jauh lebih maju lagi. Bagaimanapun juga, Profesor Dr. Nurdin Abdullah sekarang ini sudah terpidana dan sudah proses menjalani hukumannya dalam suka miskin. Sehingga secara yang disebutkan tadi, mekanisme hukum, mekanisme prosedur, mekanisme untuk pengangkatan kepala daerah, wakil gubernur otomatis menjadi gubernur nanti. Sisa proses secara resmi untuk kemudian menunggu pelantikan sebagai gubernur DPRD. Apakah Sudirman Sulaiman bisa melanjutkan atau menjawab harapan publik? Kita tunggu saja. Yang pasti kita berharap semoga yang bersangkutan tidak tergelincir.